Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Walaupun di tengah kondisi COVID-19 ini, kita masih tetap bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita buka ibadah pada pagi hari ini dengan mengangkat pujian dari Nafiri Rohani 1, ayat yang pertama dan yang keempat. Suci, suci, suci. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan suatu keyakinan bahwa pertolongan kita dalam ibadah hari ini ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya, yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih setia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Nas pembimbing pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 34
ayatnya yang kedua sampai yang keempat. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama Tuhan, memuliakan namanya dengan mengangkat nyanyian sambutan segala puji syukur. Pembacaan Mazmur pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 23 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6 dan akan dibacakan secara bertanggapan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus yang telah menebus kita dengan darahnya yang mahal adalah Tuhan yang mengerti kita, yang mengerti apa yang sedang kita hadapi. Dia mengerti apa yang kita rasakan. Bapak Ibu, kalau ada di antara kita hari-hari ini yang merasa tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengerti pergumulan kita, yang mengerti apa yang kita rasakan, ada satu hal yang ingin saya katakan, bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengerti kita dan keadaan kita. Dia pribadi yang tahu persis apa yang kita hadapi. Mari kita buka hati kita untuk mengakui segala dosa-dosa kita kepada Tuhan. Dengan mengangkat pujian dari Nafiri Rohani 292 ayatnya yang pertama dan kedua, lebih dekat kepada Tuhan.
Kita mau bersuka cita, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang selalu setia menyertai kita sampai pada hari ini. Mari kita angkat pujian, ku naikkan syukurku. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dia yang mampu menerangi kita di saat gelap kita. Bahkan dia mampu menjadi pintu bagi setiap jalan yang kita lalui. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya dengan mengangkat pujian firman jadi manusia. Jadi manusia yang di antara kita, ada hidup terang bagi manusia, ada mata bagi kepunyaan. Jadi manusia yang di antara kita, ada hidup terang bagi manusia, ada mata bagi kepunyaan. Yesus Tuhan Juru Selamatku, Engkau Tuhan bagi tak pernah bersama Tuhanku, tapi bagi setiap jalan. Yesus Tuhan Juru Selamatku, ku akui Kau Tuhan kami, Kau telah bersama Tuhanku, tapi bagi setiap jalan, kami bagi setiap jalan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
Senang dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara dalam pelayanan media online ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kasih-Mu, kebaikan-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Bila kami ada sampai saat ini, kami tahu Tuhan, bukan karena kehebatan kami, tapi semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kami juga bersyukur pada pagi hari ini masih ada waktu bagi kami untuk kami boleh bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong kami, sehingga kami tidak hanya sekedar membaca firman, merenungkan firman, tetapi biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Sehingga hari demi hari Tuhan, hidup kami semakin memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan menjadi berkat. Berkatilah hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkati juga jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus menuntun kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang kelima, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Namun saya akan membacakan untuk kita ayat yang pertama hingga ayat yang kelima saja. Demikianlah firman Tuhan. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasehatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah Gembala berkarakter Kristus. Ketika kita mendengar tema ini, maka mungkin di antara kita berkata, oh, tema ini bukan untuk saya, tema ini untuk para hamba Tuhan, tema ini untuk para majelis. Bila kita perhatikan secara khususnya di dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat, memang Petrus menuliskan bagian firman Tuhan ini ditujukan secara khusus kepada para penatua. Mengapa demikian? Karena pada masa itu perkumpulan jemaat di bawah bimbingan penatua dan para diaken. Namun demikian, hal ini bukan berarti bahwa firman Tuhan ini ditujukan hanya untuk para hamba Tuhan. Firman Tuhan ini ditujukan bukan hanya untuk para hamba Tuhan, tetapi firman Tuhan ini juga ditujukan kepada kita semua sebagai orang percaya, agar kita boleh memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat 19 menceritakan kepada kita bagaimana pesan Yesus kepada Petrus sebelum Yesus naik ke surga. Di dalam bagian firman Tuhan itu jelas Yesus memerintahkan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Karena itu Tuhan Yesus menghendaki supaya kita sebagai para pengikut Kristus, kita saling bergaul dan bertindak sebagai seorang gembala bagi sesama.
Gembala adalah seorang yang memperlihatkan kepedulian, yang penuh kasih dan perhatian membimbing orang percaya. Pertanyaannya adalah bagaimanakah kita menjadi gembala atau menjadi pribadi yang berkarakter Kristus. Dalam Yohanes 10 ayat 1 sampai ayat 21, Yesus mengatakan bahwa dialah gembala yang baik. Seorang gembala yang baik haruslah seorang yang sungguh-sungguh memiliki pengenalan yang benar akan Kristus Yesus, Sang Gembala Agung. Sehingga ia dapat menunjukkan karakter Kristus di dalam pelayanannya. Dan ia juga dapat melayani berdasarkan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Untuk dapat mencapai hal tersebut, maka seorang gembala haruslah seorang yang telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Untuk memiliki karakter Kristus artinya bahwa seorang pribadi atau kita harus memiliki perjumpaan pribadi dengan Kristus, Sang Gembala Agung. Bukan hanya mengalami perjumpaan pribadi, tetapi secara terus-menerus kita harus memiliki hidup yang melekat kepada Kristus di dalam doa, di dalam firman, serta hidup bergantung sepenuhnya kepada Kristus, Sang Gembala Agung. Pertanyaannya adalah seperti apakah gembala berkarakter Kristus? Atau seperti apakah pribadi yang berkarakter Kristus tersebut? Gembala atau pribadi yang berkarakter Kristus di dalam kehidupannya, ia akan melayani dengan sukarela. Hal ini dapat kita lihat di dalam ayat yang kedua, di mana Petrus katakan, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai kehendak Allah." Kata gembalakanlah di dalam ayat yang kedua ini merupakan suatu perintah untuk melayani. Jadi ayat ini dengan jelas menjelaskan bahwa seorang penatua, seorang gembala, seorang pengikut Kristus haruslah melayani dengan sukarela. Sukarela yang dimaksud di sini adalah bukan karena saya suka maka saya rela untuk melakukan pelayanan tersebut. Tetapi sukarela yang dimaksudkan di sini adalah melakukan pelayanan dengan senang hati, melakukan pelayanan dengan tulus hati, melakukan pelayanan dengan hati yang gembira, bukan karena dipaksa, bukan karena dibujuk-bujuk maka kita mau melayani, tetapi kesadaran untuk melayani itu datang dari hati kita yang terdalam. Sekalipun pelayanan harus dilakukan dengan sukarela, namun bagian firman Tuhan ini juga memberitahukan kepada kita bahwa pelayanan yang harus dilakukan dengan sukarela itu bukan berdasarkan kehendak kita, bukan juga berdasarkan kehendak golongan tertentu atau keinginan orang-orang tertentu, tetapi setiap pelayanan yang dilakukan dengan sukarela harus sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, landasan pelayanan yang dilakukan dengan sukarela adalah kasih kepada Tuhan. Ketika kasih kepada Allah memenuhi hati kita, maka kita akan senantiasa memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama dengan sukarela di dalam kehidupan kita. Yesus telah memberikan teladan bagaimana ia melayani dengan sukarela. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa seluruh pelayanan Yesus dan penekanan utama pengajarannya adalah tentang kasih. Landasan pelayanan Yesus adalah kasih, seperti yang tertulis di dalam Markus 6 ayat 34. Dan hal itu diwujudkan Yesus di dalam seluruh kehidupan dan pelayanannya ketika ia ada di muka bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita juga mengerti, kita juga memahami bahwa kedatangan Yesus ke dalam dunia juga merupakan wujud kasih-Nya kepada manusia. Yesus rela tinggalkan tahtanya yang mulia. Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Semua ia lakukan dengan sukarela
karena kasih-Nya kepada kita manusia berdosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat penerima surat Petrus ini adalah orang-orang percaya yang pada waktu itu berada di perantauan. Dan dikatakan bahwa mereka ketika itu sedang berada dalam penderitaan. Mereka mengalami penganiayaan oleh karena iman mereka kepada Kristus. Namun di tengah penderitaan karena iman mereka kepada Kristus itulah Petrus menasehati mereka untuk saling melayani dengan sukarela. Dan secara khusus dalam ayat 2 sampai ayat yang keempat, bagaimana Petrus secara khusus menasehati para penatua sebagai pemimpin jemaat untuk melakukan tugas penggembalaan dengan meneladani Kristus Sang Gembala Agung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita bayangkan bagaimana posisi orang percaya pada masa itu. Mereka berada dalam lingkungan yang tidak senang kepada mereka, yang mengucilkan mereka, yang menganiaya mereka oleh karena iman mereka kepada Kristus. Mereka menghadapi ketidakadilan di dalam kehidupan masyarakat umum. Kemudian ketika di dalam gereja mereka menghadapi misalnya hal yang sama. Oleh karena itu Petrus tidak mau hal itu terjadi. Biarlah di luar mereka mengalami penganiayaan, tetapi ketika di dalam kumpulan sebagai kawanan domba Allah, mereka merasakan kasih Kristus itu sehingga mereka tetap bertahan di dalam pencobaan. Oleh karena itu Petrus menegaskan bahwa sebagai kawanan domba Allah, untuk para penatua secara khususnya dinasehatkan untuk menggembalakan kawanan domba Allah dengan meneladani Kristus di dalam setiap tugas penggembalaan yang dipercayakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang percaya, ketika para pemimpin gereja melayani dengan karakter Kristus, maka orang-orang percaya lainnya akan melihat, meneladani, dan sekalipun mereka dalam penderitaan, mereka tetap hidup di dalam pengharapan. Karena mereka tahu bahwa penderitaan sebagai pengikut Kristus adalah kasih karunia. Dan dengan demikian, maka mereka akan tetap saling melayani satu dengan yang lain dengan sukarela. Ketika sebuah pelayanan dilakukan dengan sukarela, maka kita akan mengalami hati yang penuh sukacita. Ketika sebuah pelayanan dilakukan dengan sukarela, maka kita akan memberikan yang terbaik melalui setiap pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Kolose 3 ayat 23 firman Tuhan berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika orang percaya mengerti akan hal ini, maka apapun yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan, kita akan lakukan bukan dengan berat hati, tetapi kita akan melakukannya dengan senang hati, dengan sukarela. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal kedua yang harus dimiliki oleh seorang gembala atau oleh orang percaya di dalam kehidupan pelayanan kita adalah melayani dengan pengabdian diri. Pertanyaannya adalah mengapa kita harus melayani dengan penuh pengabdian diri. Firman Tuhan telah memberitahukan kepada kita bahwa kita semua adalah orang berdosa. Kita seharusnya binasa. Roma 3 ayat 23 firman Tuhan berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23 firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita melayani dengan penuh pengabdian oleh karena melalui karya pengorbanan Kristus kita diselamatkan dan kita menjadi milik Allah. Kita yang harusnya binasa kita memperoleh kehidupan yang kekal. Maka sudah seharusnya kita sebagai umat Tuhan yang telah diselamatkan, yang telah ditebus oleh Tuhan,
kita hidup dalam pengabdian penuh kepada Allah di dalam seluruh kehidupan kita. 1 Petrus 5 ayat 2b dikatakan, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengabdian diri berarti kesediaan untuk menghambakan diri, kesediaan untuk melayani sebab adanya kesiapan dan keinginan dari dalam hati kita. Jadi bagian firman Tuhan ini, Petrus dengan tegas menasehati para penatua. Petrus menasehati juga setiap orang percaya agar melayani dengan penuh pengabdian diri. Bukan karena untuk mencari keuntungan, tetapi memang karena sungguh-sungguh rindu melayani Tuhan. Dengan demikian maka yang menjadi tujuan dari pelayanan setiap orang yang berkarakter Kristus adalah memuliakan Tuhan. Dengan demikian maka tujuan pelayanan dari setiap orang yang berkarakter Kristus adalah menyenangkan Tuhan. Bukan mencari keuntungan, bukan juga supaya dipuji oleh orang lain. Dengan kata lain bahwa setiap orang yang mengabdikan hidupnya untuk Tuhan akan hidup untuk melayani, bukan melayani untuk hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita mendengar istilah abdi dalam? Abdi dalam adalah orang yang mengabdikan dirinya kepada keraton dan kepada sultan dengan segala aturan yang ada. Dan untuk menjadi seorang abdi dalam tidaklah mudah, sebab ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yakni bahwa seorang abdi dalam harus memiliki dedikasi, harus memiliki loyalitas dan integritas di dalam kehidupannya. Dan semua itu akan diuji melalui sebuah seleksi. Dan hanya orang-orang yang benar-benar lulus dalam seleksi tersebut yang dapat menjadi abdi dalam. Bapak Ibu Saudara, bukankah syarat yang tidak mudah? Bukan. Namun bagi mereka yang telah lulus seleksi menjadi seorang abdi dalam adalah suatu kebanggaan yang tak ternilai. Sekalipun pendapatan mereka sebagai seorang abdi dalam tidaklah seberapa dibandingkan dengan pengabdian mereka, namun hal tersebut tidak menjadi halangan bagi mereka untuk tetap mengabdi kepada sultan dengan motivasi untuk mendedikasikan hidup mereka. Karena bagi mereka melalui pengabdian diri itulah mereka mendapatkan ketentraman hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau seorang abdi dalam dapat mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani sultan atau raja tanpa mementingkan keuntungan pribadi, maka terlebih lagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus, Sang Gembala Agung, Raja di atas segala raja. Oleh karena itu, marilah kita melayani Raja di atas segala raja dengan sepenuh hati, dengan tulus hati, dan penuh pengabdian diri. Sebab pelayanan yang dilakukan dengan penuh pengabdian diri akan mendatangkan damai dan sukacita bagi setiap kita yang melayani dengan penuh pengabdian diri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mengabdikan diri kepada Tuhan, dia akan berkata, apalagi yang harus saya perbuat kepada Tuhan melalui gerejanya. Bukan apalagi yang harus saya dapatkan dari gereja, tetapi dia akan bertanya, apalagi yang mau dia buat untuk Tuhan melalui gerejanya. Orang yang sungguh-sungguh mengabdikan hidupnya untuk Tuhan, hati dan pikirannya akan senantiasa tertuju pada Tuhan yang diwujudkan di dalam pelayanan kepada sesama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita melihat
bahwa ketika kita sungguh-sungguh mengabdikan diri kepada Tuhan, maka kita tidak akan mencari keuntungan dalam melayani Tuhan, tetapi kita akan rela berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Hal yang ketiga yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah melayani dengan rendah hati. Bapak Ibu, rendah hati tidak sama dengan rendah diri atau minder. Rendah hati berarti sikap yang tidak merendahkan orang lain, tidak sombong, tidak congkak, tidak angkuh. Orang yang rendah hati, kata-katanya akan membangun, menguatkan, memberi semangat, bukan menghina, melemahkan, dan menjatuhkan atau merendahkan orang lain. Oleh karena itu ketika kita mengaku bahwa kita adalah orang yang rendah hati, tapi bila kata-kata kita masih suka menghina, masih suka merendahkan orang lain, maka kita harus bertobat. Yakobus 5 ayat 5b berkata, Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amsal 16 ayat 5 berkata, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Dan Amsal 16 ayat 18 firman Tuhan juga berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Tetapi sungguh di dalam Amsal 18 ayat 12 dikatakan bahwa kerendahan hati mendahului kehormatan. Hal ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita memiliki hati yang rendah hati, kehidupan yang penuh kerendahan hati, maka hidup kita akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Hidup kita akan dihormati, akan dihargai orang lain. Tetapi sebaliknya, bila kita sombong, kita tidak memiliki kerendahan hati di dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan katakan bahwa itu merupakan awal dari sebuah kehancuran. Orang yang rendah hati akan melayani dengan kasih, lemah lembut dan sabar, bukan dengan otoriter dan dengan kekerasan. Sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus dalam kehidupan Yesus melayani di bumi. Salah satu contoh kerendahan hati Yesus terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-17. Di mana kita memperhatikan bagaimana ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dia yang adalah raja di atas segala raja, dia yang adalah guru, dia yang adalah pemimpin, tetapi dia rela melakukan hal tersebut, yang mana pada masa itu membasuh kaki adalah pekerjaan seorang budak. Tetapi Yesus rela menempati posisi seorang budak atau seorang hamba. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus sungguh menunjukkan teladan kerendahan hati yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rendah hati adalah suatu hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh kita setiap orang percaya. Karena itu Petrus menasehatkan di dalam ayat yang kelima, kenakanlah kerendahan hati. Kata kenakanlah di dalam ayat 5 ini berarti mengikatkan sepotong kain seperti yang dilakukan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-4. Dikatakan bahwa pada masa itu juga para budak mengikatkan sepotong kain putih atas pakaian mereka supaya orang lain tahu bahwa mereka adalah seorang budak. Mengikatkan sepotong kain putih atas pakaian mereka supaya orang tahu bahwa mereka seorang budak. Oleh sebab itu Petrus menasihatkan, kenakanlah kerendahan hati atau ikatkanlah kerendahan hati pada dirimu supaya orang lain tahu bahwa engkaulah pengikut Kristus yang berkarakter Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Petrus dulu bukanlah orang yang rendah hati. Bila kita perhatikan malam sebelum Yesus ditangkap, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa malam ini kamu semua imannya akan terguncang karena aku.
Namun apa yang dikatakan oleh Petrus kepada Yesus? Petrus katakan bahwa sekalipun mereka semua imannya goncang karena Engkau, aku sekali-kali tidak. Jawaban Petrus kepada Yesus menunjukkan suatu sikap yang merasa diri dia lebih rohani, lebih unggul dari murid-murid lainnya. Namun apakah yang terjadi? Firman Tuhan katakan bahwa Petrus akhirnya jatuh karena ia menyangkal Yesus seperti yang sudah dikatakan oleh Yesus kepada Petrus. Jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa tinggi hati awal dari kejatuhan, awal dari kehancuran. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah di dalam kehidupan kita belajar dari Kristus untuk kita boleh memiliki kerendahan hati di dalam seluruh kehidupan kita. Sebagaimana Petrus yang sebelumnya adalah orang yang sombong, namun setelah ia mengalami perjumpaan dengan Kristus yang telah bangkit, Kristus mengubahkan Petrus sehingga ia menjadi pribadi yang rendah hati. Hal ini dapat kita lihat di dalam ayat yang pertama, di mana dia menyebut dirinya bukan sebagai rasul, tetapi sebagai sesama penatua, yang menasehati sesama penatua. Petrus nggak bilang, perkenalkan saya ini gembala yang besar, hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Sekali saya khotbah 3.000 orang bertobat. Jadi kalian harus dengarkan saya baik-baik. Kalian harus begini, kalian harus begitu. Tidak. Tetapi Petrus dengan rendah hati menasehati sesama penatua agar mereka melayani dengan meneladani Kristus Sang Gembala Agung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya? Bila Yesus yang adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, yang memiliki kita dan alam semesta ini, memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Mengapa kita yang hanya ciptaan, mengapa kita yang terbatas masih tidak memiliki kerendahan hati di dalam kehidupan kita? Ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita miliki, baik itu kekayaan, baik itu talenta, baik itu kemampuan, baik itu jabatan, pelayanan, pekerjaan, prestasi, itu semua karena Tuhan. Dan semua adalah milik Tuhan. Kita hanya dititipin oleh Tuhan. Oleh karena itu biarlah kita tetap rendah hati. Mungkin di tempat pekerjaan kita adalah bos. Tetapi ingatlah bahwa di hadapan Tuhan kita semua adalah hamba. Karena itu mohonlah belas kasihan Allah agar menolong kita, agar kita senantiasa memiliki kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Yesus begitu rindu agar sebagai pengikut Kristus kita meneladaninya di dalam seluruh kehidupan kita. Kiranya semua yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kita. Kiranya semua kemampuan, prestasi, talenta, apapun yang kita miliki untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyombongkan diri kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini kita belajar bahwa gembala berkarakter Kristus akan melakukan setiap pelayanannya dengan sukarela, dengan penuh pengabdian diri, dan dengan rendah hati. Oleh karena itu biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita boleh menjadi hidup yang menjadi berkat, bukan menjadi hidup yang menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Apapun tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini, marilah kita lakukan dengan sukarela, dengan pengabdian diri, dan dengan rendah hati. Ingatlah bahwa Kristus telah memberikan teladan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya.
Karena itu baik kita sebagai hamba Tuhan, baik kita sebagai majelis, baik kita sebagai badan pengurus, baik kita sebagai aktivis, baik kita sebagai jemaat, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala perusahaan, atau kita sebagai karyawan, sebagai pelajar. Tuhan ingin kita menjadi gembala bagi sesama. Dengan demikian, maka sebagai kawanan domba Allah, di dalam kehidupan kita akan saling mengasihi, kita akan saling melayani, saling memperhatikan satu dengan yang lain di dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang yang belum percaya akan melihat bahwa sungguh kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan kiranya melalui setiap pelayanan kita, nyata karakter Kristus di dalam diri kita. Sehingga pelayanan yang kita lakukan memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung, akan menolong dan memampukan kita dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami bagaimana kami memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kami. Biarlah di dalam kehidupan kami Tuhan, sungguh Tuhan menolong kami, agar kami boleh melayani dengan sukarela, dengan penuh pengabdian diri, dan dengan rendah hati. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami Tuhan, memampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang dalam pergumulan, baik yang bergumul dalam rumah tangga, yang bergumul dalam usaha, pekerjaan, di tengah pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong, Tuhan Engkau yang melawat, sehingga kami tidak takut dan gentar oleh situasi dan kondisi di tengah pandemi COVID-19 ini. Tapi kami boleh sungguh-sungguh hidup dalam iman dan pengharapan kepada Engkau, bahwa Tuhan akan memulihkan Indonesia, Tuhan akan memulihkan perekonomian bangsa ini, dan juga perekonomian setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Bapa, kami berdoa juga menyerahkan untuk setiap jemaat yang dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan juga yang melawat mereka, Tuhan yang menolong mereka ya Tuhan, sehingga di dalam kelemahan tubuh mereka, iman mereka sungguh boleh tertuju kepada Engkau, sehingga sekalipun tubuh mereka lemah, tetapi iman mereka tetap kuat, tetap teguh di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, lawatlah setiap jemaat-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Engkaulah yang tahu setiap pergumulan mereka. Biarlah Tuhan yang menjadi jawaban atas setiap pergumulan dari umat-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah pandemi COVID-19 ini. Berikan hikmat kepada pemerintahan kami, agar dengan hikmat Tuhan, pemerintahan kami boleh menyelesaikan berbagai masalah yang ada, khususnya dengan wabah virus corona yang melanda dunia bahkan Indonesia ini ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kekuatan, kemampuan, juga sukacita kepada setiap para medis, dokter maupun perawat dan setiap relawan yang berjuang merawat setiap pasien COVID. Biarlah Tuhan Engkau yang jaga, lindungi mereka. Tuhan yang memberikan kekuatan ekstra kepada mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa untuk Gereja Kristus Tanjung Karang. Biarlah Tuhan pakai gereja-Mu Tuhan untuk terus menjadi saluran berkat Allah di tengah dunia ini. Bila melalui gereja-Mu Tuhan, banyak orang boleh dibawa untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah doa-doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat,
Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Jemaat kekasih Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur sambil mengingat firman Tuhan dari Roma 11 ayatnya yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita memberikan persembahan dengan mengangkat pujian dari pujian rohani 295, Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Ayah mengasihimu, Ayah memeliharamu. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Ayah mengasihimu, Ayah memeliharamu Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan pada hari ini. Biarkanlah persembahan ini bisa dipergunakan dengan baik Bapa untuk memuliakan nama-Mu. Juga pakailah Bapa tubuh, jiwa, dan raga kami sebagai persembahan kami yang hidup hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dia adalah seorang sahabat. Dia adalah seorang juru selamat bagi kita semua. Mari kita angkat pujian pengutusan kita dari Kidung Jemaat 415 ayat yang pertama dan ketiga. Gembala baik bersuling nan merdu. Di padamu
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin.